Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Alia Fidianti dari kelas 3F Polbang Tanggua. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konflik dan integrasi. Yang pertama yaitu bagaimanakah hubungan antara konflik dan kekerasan. Konflik sendiri merupakan suatu masalah sosial yang terjadi akibat dari perbedaan pandangan seseorang individu satu dengan lainnya maupun secara kelompok. Konflik memiliki keterkaitan dengan kekerasan, sebab kekerasan merupakan lanjutan dari terjadinya suatu konflik. Jadi dapat dikatakan kekerasan merupakan konflik yang sudah melibatkan adu fisik antar kedua individu yang bertikai. Yang kedua yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya konflik menurut Sarjono Soekanto. Yang pertama yaitu perbedaan antara individu-individu. Kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu perbedaan antara individu-individu. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial. Sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Dalam tataran kebudayaan ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ukuran yang dipakai oleh satu kelompok tidak akan sama dengan yang dipakai oleh kelompok lain. Apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan ini dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tertentu juga akan melihat kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Perubahan ini dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan-perubahan yang cepat akan menyebabkan gejolak sosial karena adanya ketidaksiapan dan keterkejutan masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Salah satu contohnya yaitu kenaikan harga BBM. Terakhir yaitu apa saja faktor-faktor penyebab primordialisme. Yang perlu diketahui pertama, apa itu primordialisme? Primordialisme sendiri yaitu pandangan yang berlebihan terhadap hal-hal yang melekat dalam diri individu sejak lahir, seperti ras, agama, suku, dan sebagainya. Faktor-faktornya meliputi adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial tertentu. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Dan yang terakhir yaitu adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan seperti nilai keagamaan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.